Halo kan, welcome back to my channel seputar liga-liga teknisi bagus. Oke kan, jadi di video kali ini saya kedatangan sebuah ponsel Samsung A5 2017 atau SM A520 ya. Nah, ini kasus kerusakannya bisa kita lihat ya. Dia ini blank atau tidak menampilkan gambar sama sekali ya. Perkara pastinya saya kurang tahu ya, ini akibat jatuh atau terkena air. Saya kurang paham betul karena saya tidak mendapatkan informasi yang cukup lengkap dari pemilik ponsel Samsung A5 2017 nya. Nah, ini ya bisa kita lihat bahwa di bagian soft key ya, atau di tombol desain dan backnya ini dia itu nyala, lampu LED-nya nyala ya. Jadi ini indikasinya memang LCD-nya yang blank, dan ini sudah saya siapkan spare part atau suku cadang dari layar panel Samsung A5 2017 nya ya. Ini memang layar panelnya ini bukan originalnya ya, seperti bawaan pabriknya bukan ya. Ini kualitas OLED dan banyak dijual di pasaran ya. Tapi saya yakin bukan original 100% seperti bawaan pabrik ya. Pasti berbeda lah dengan bawaan pabriknya. Oke, jadi di video kali ini akan saya berikan tentang tutorial cara ganti panel layar atau LCD dan touchscreen ya dari Samsung Galaxy A5 2017. Nah, untuk langkah awal itu kita harus membongkar terlebih dahulu dengan cara membuka casing bagian belakang ya. Untuk membuka casing bagian belakang ini lebih baik gunakan bantuan blower bisa, ataupun menggunakan alat LCD separator itu juga bisa ya. Jadi diberikan hawa panas dulu atau uap panas dulu ya, untuk mengurangi daya rekat dari lem casing belakangnya ya. Jadi kalau di sini tidak saya ikut sertakan cara membuka casing belakangnya ya, karena untuk menyingkat durasi waktu ya, bisa dilihat untuk membuka casing belakang itu bisa dilihat di video-video lain, di channel-channel lain tuh ada caranya ya, menggunakan blower ada, menggunakan LCD separator bisa, menggunakan bantuan seperti plastik dan thinner itu juga bisa ya, plastik atau mika lentur itu bisa. Nah, setelah kita membuka casing bagian belakang, tentunya kita akan melihat ya, ini ya, adanya casing penutup mesin yang dikunci oleh beberapa baut ya. Lepas terlebih dahulu beberapa bautnya, lalu kita bisa melepas casing mesinnya ya, casing yang menutupi bagian mesin, lalu lepas konektor baterainya ya. Kita perlu melepas konektor baterainya terlebih dahulu ya, untuk mengurangi atau memberikan keamanan juga ya, karena walaupun dalam kondisi mati, kalau kita kurang berhati-hati ya bisa juga bermasalah ya nanti ya. Untuk mengurangi konslet lah istilahnya kalau kita melepas fleksibel baterainya terlebih dahulu ya. Nah, oke, ini saya juga sudah melepas panel LCD-nya. Sekali lagi, untuk melepasnya gunakan LCD separator atau gunakan blower. Dan mohon maaf ya, sekali lagi untuk menyingkat durasi video ya, untuk agar video ini tidak terlalu panjang, ini saya skip ya untuk cara bongkarnya. Untuk menggunakan blower atau LCD separator itu saya skip, bisa dilihat di video lain juga ya. Nah, jadi untuk mengurangi daya rekat lem itu memang saya menggunakan blower ya, lalu saya seset ya pelan-pelan dengan plastik ya, plastik berbahan lentur. Plastiknya itu lentur maksud saya ya. Nah, ini sebelumnya saya peringatkan ya buat akan-akan untuk yang ingin mengganti LCD dari Samsung A5 2017 ini. Jika membeli LCD itu ada baiknya untuk tes terlebih dahulu, uji coba terlebih dahulu fungsional dari LCD dan layar sentuhnya ya. Jadi tes terlebih dahulu, jangan sampai dilepas seperti saya ini ya. Ini karena sebelumnya sudah saya tes dan fungsionalnya ini sudah oke ya, tidak ada masalah.
Nah, ini saya siapkan ya. Jadi sudah saya siapkan panel LCD-nya yang baru untuk disiapkan untuk dipasang ya. Jadi saya lepas semua segel-segel yang nggak diperlukan itu saya lepas semua. Lalu ini rapikan fleksibel LCD-nya ya. Jadi ini fleksibel LCD-nya itu sudah disediakan lem ya tadi ya. Nah, ini kita presisikan dengan area casing tengahnya atau frame-nya ya, atau middle plate-nya. Nah, itu sesuaikan ya, sesuaikan. Jadi jangan sampai terlalu mepet atau gimana. Jadi kita paskan dengan lubang yang sudah disediakan ya. Nah, ini ya. Ini saya masih proses untuk mempresisikan. Jadi saya ukur dulu, tidak langsung saya berikan lem ya. Jadi saya ukur dulu agar fleksibelnya itu bisa masuk ke bagian lubang yang sudah ada atau yang sudah disediakan di bagian casingnya ya. Nah, setelah itu, setelah memang sudah saya rasa sudah pas ya. Nah, ini masih ada sisa segel ya. Ini adalah segel distributor atau penjual spare partnya. Ini saya lepas saja ya segelnya, karena ini saya sudah yakin bahwa fungsionalnya baik-baik saja ya, mulai dari tampilan LCD dan fungsional layar sentuhnya. Nah, ini di bagian atas ya, di bagian LCD-nya itu ada ditutupi sama selotip berwarna hitam, itu ada logo Samsung itu sebetulnya ya. Nah, setelah itu, setelah kita pastikan bahwa memang sudah kita siapkan, maksud saya ya, sudah kita siapkan LCD-nya ya. Ini saya tambahkan lem T7000 ya. Ini saya menggunakan lem T7000 untuk pemasangan LCD Samsung Galaxy A5 2017 ini ya. Ya, memang saya rata-rata kalau untuk pemasangan LCD menggunakan lem T7000 ya. Karena kalau lem T7000 itu saya biasanya untuk casing ya. Nah, perbedaannya itu sebenarnya hanya di warna ya. Kalau B7000 di bening, warnanya bening, kalau T7000 warna hitam. Oke, ini setelah cukup, saya rasa cukup ditambahkan lem T7000 di sekitar area frame atau casing tengah dari Samsung A5 2017-nya. Lalu kita pasang panel layarnya ya, atau LCD-nya ini ya, kita presisikan ya. Dari sudut ke sudutnya kita presisikan, kita tekan-tekan secara lembut ya. Jangan ditekan terlalu keras ya. Kalau ditekan terlalu keras nanti kalau berlebihan malah bisa retak ya LCD-nya. Oke, selanjutnya kita koneksikan, kita hubungkan fleksibel LCD-nya kita koneksikan ke bagian konektor yang ada di bagian mesin. Ya, setelah itu jangan lupa untuk memasang konektor baterai juga ya, karena tadi di awal-awal sudah kita lepas ya konektor baterainya. Oke, ini saya masih terganggu dengan adanya sisa-sisa lem yang masih rekat yang saya lepas ya, yang selotip yang menutupi logo Samsung tadi itu ada sisa-sisa lemnya, dan sisa-sisa lem itu membuat HP-nya ini apa ya, kayak susah gerak di meja saya ya. Jadi saya lepas saya bersihkan aja dengan thinner. Nah, selanjutnya kita pasang kembali penutup mesin ya, casing penutup mesinnya kita tutup lagi, kita presisikan ke area yang sudah ditentukan ya. Lalu kita kunci dengan baut ya, beberapa baut yang sudah kita lepas di awal tadi ya. Ya, ini baut-baut ini untuk mengunci casing penutup mesin ya. Kalau jumlahnya ya cukup banyak ya, jadi kita pasang satu persatu, jangan sampai ada yang tertinggal ya. Ya, ini ya, masih ada satu. Oke ya. Nah, jadi mohon maaf sekali ya, kalau misalkan di video ini itu kurang lengkap ya. Kurang lengkap itu maksudnya cara melepas LCD-nya maupun cara melepas casing belakangnya itu kurang lengkap, itu mohon maaf ya. Karena pada intinya saya berikan tutorial tentang cara pasang LCD-nya ya. Jadi saya utamakan itu agar video ini cukup singkat dan mudah dimengerti. Itu untuk melepas menggunakan blowernya itu saya skip. Oke, ini saya lanjut ya. Jadi setelah kita pasang casing penutup mesin dan kita kunci dengan beberapa baut, lalu kita tambahkan kembali ya. Ini saya tambahkan lem T7000 di sekeliling area frame ya, atau casing tengah dari Samsung
A5 2017 nya untuk merekatkan casing bagian belakang ya. Jadi kita tambahkan secukupnya untuk merekatkan casing bagian belakang. Setelah itu kita bootingkan saja atau kita nyalakan HP-nya ya, untuk melakukan double check atau pengecekan ulang ya. Jadi saya selalu melakukan pengecekan ulang terhadap fungsional LCD dan layar sentuhnya ya. Setiap saya mengganti LCD dan layar sentuh HP apapun itu saya lakukan double check atau pengecekan ulang ya. Jadi sebelum diberikan ke customernya, untuk memastikan bahwa fungsionalnya ini baik-baik saja, itu saya lakukan pengecekan ulang. Oke, ini masih proses masuk ke menu ya. Tadi ada passwordnya, sudah saya masukkan passwordnya, dan ini sudah ada di bagian menu Samsungnya ya. Nah, untuk pengecekan awal kita cek cahaya filter atau filter biru itu ya. Jadi cahaya filter biru itu kita cek dia mau fungsi atau tidak. Lalu kita cek juga kecerahan layar ya, ini ya. Jadi kecerahan layar itu kita cek juga ya, fungsi atau tidak. Lalu fungsional layar sentuh itu juga kita cek. Kalau tampilan LCD sudah jelas ya, tampilannya baik-baik saja. Dan untuk lebih memastikan, ini saya masuk ke menu hardware test dari Samsung. Masuknya di dial pad atau di tombol telepon itu ya. Kita ketik bintang pagar kosong bintang pagar, lalu kita akan dihadapkan oleh menu hardware test dari Samsung ya. Kita bisa mengecek apa saja yang ada di menunya ya. Jadi mulai tampilan LCD, tampilan LCD maksudnya warna merah, warna biru, dan warna hijau itu bisa kita cek. Lalu ini kita bisa cek juga ini layar sentuh, dan tentunya juga bisa cek fungsional yang lain. Tapi karena ini di video kali ini adalah penggantian LCD, jadi yang saya cek hanya kisaran LCD dan layar sentuhnya ya. Oke ya, jadi sampai di sini fungsionalnya sudah baik-baik saja ya. Mulai dari fungsional LCD dan layar sentuhnya sudah tidak ada masalah, sudah siap saya berikan kembali ke customernya ya. Nah, untuk step akhir itu sebenarnya ada ya. Ini sebetulnya kasih karet ya, kasih karet karena lemnya itu belum kering total ya. Oke ya, jadi sampai di sini dulu video kali ini, video tentang cara ganti LCD dan layar sentuh dari Samsung Galaxy A5 2017. Sampai jumpa di video-video berikutnya, tentunya dalam kasus-kasus yang berbeda dan lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam teknisi bagus.